Ngomong-ngomong, kita ini sudah berapa episode, tapi kita nggak punya nama acara ini ya. Udah 1.500 sekian gitu ya episode kita. Betul. Kita akan namakan acara kita mulai sekarang dengan nama Universal Talk. Kembali bersama Suwito Universal di Universal Talk. Bersama saya ada Kak Ratna dan Kak Christine. Yeay. Hari ini kita bahas mengenai tips sukses studi di Kanada. Kita akan diskusi mengenai tips sukses. Bener ya? Ayo, Kak Ratna sama Kak Christine, dari pengalaman kalian 18 tahun, ya. Ayo kita sharing mengenai tips sukses studi di Kanada. Kak Ratna dulu deh, ayo. Oke, ini kita kan judulnya tips sukses studi di Kanada. Bener. Berarti apa nih yang kata kerjanya di sini? Studi kan? Studi. Berarti harus apa? Belajar. Oh iya iya. Dan iya, namanya iya. ke luar negeri pengen sukses gimana? Ya belajar dong. Bukan Mereka main games harus ya, Kak? Iya. Kecuali kalau dia mau itu yang jadi mau buat Gamers. gamenya nggak apa-apa gitu. Benar, ya. benar, Tapi benar. kalau mereka mau ke luar negerinya untuk ke Kanada, apalagi untuk sekolah, ya pasti harus studi, harus belajar. Itu kunci utamanya pastinya. Jadi kunci nomor 1 adalah study atau belajar. Ya. Boleh dijelasin apa maksudnya study atau belajar ini? Belajar di sini nggak cuma kita belajar dari sisi rajin ke kuliah ya, nggak telat. Tapi belajar itu kan nggak cuma di classroom ya, tapi di luar kelas juga gitu. Gimana mereka waktu ke luar negeri mereka ketemu sama orang lain, mereka harus berkomunikasi sama mereka. Betul Apalagi sekali. kalau ada kuliah di luar negeri kan kebanyakan kita tukar pendapat ya, tukar pikiran gitu kan, dan kita kerja kelompok. Discussion, group work Iya, gitu dan ya. mereka dari negara-negara yang berbeda, culture-nya beda-beda gitu. Betul, betul. Nah, kita harus kayak belajar untuk gimana nih caranya. Mungkin kita dulunya pemalu, tapi kita mau nggak mau kita yang harus membuka dulu untuk ngajak ngomong mereka gitu. Seringkali students gitu ya, apalagi kalau ke Kanada gitu ya, mereka pikirnya, oh kalau ke negara Western minta bulenya dulu, orang Kanadanya dulu yang nyapa duluan. Yeah. Nah, nanti kalau orang bulenya nggak nyapa, Dia juga nggak nyapa. dianya nggak nyapa. Nah ini yang salah gitu. Seringkali mereka juga nggak ada salahnya kan, kita dulu yang nyapa mereka gitu ya. Betul, betul. Ya jadi itu salah satu pembelajaran juga gitu. Belajar nggak cuma di kelas tapi di luar kelas juga, di mana mereka nantinya ya tim ngajain project bareng-bareng sama mereka gitu. Jadi kata kerja study atau belajar itu bukan melulu hanya di dalam ruang kelas secara akademik, tapi juga di luar kelas dan non-akademiknya. Iya. Termasuk caranya untuk kita berkomunikasi, say hi duluan tadi, nyapa duluan, proaktif duluan. Ya dan Western tuh kalau nyapa kan, hi how are you gitu Iya, kan. iya, Kita iya, biasanya iya. jawabnya I'm fine gitu kan. Habis gitu Jadi- sudah stop dia. Iya. Jadi yang benar gimana? Yang benar gimana? Gimana jawabnya? Coba misalnya ini saya ini, hi how are you? Hai Indonesia. Orang Indonesia I'm kok good, thank nggak you. bisa gitu. Jadi hi how are you? Jadi jawabannya gimana? Ya kita pasti nyapanya, oh iya I'm fine, today ngapain kita hari Oh. ini gitu. Terus tanya balik ke dia. And ya kita tanya balik lagi betul, gimana kabar kamu kayak gitu. Oke. Itu ada, makanya students yang kayak mereka keluar negeri gitu, mereka belajar Inggris ya, yang namanya EAP lah atau ELI program, LI program gitu. Itu mereka salah satunya belajar tentang culture communication seperti ini. Ya, jadi belajar bahasa Inggris di sana kita cuma belajar kayak grammar ya, tapi gimana kita belajar culture-nya mereka Kanada juga dalam waktu mereka menyapa gitu. Dan nyapa itu nggak cuma di kelas ya, bahkan kalau kita di public transportation juga, kita ngajak ngomong orang itu nggak ada salahnya. Dan banyak students gitu, ada kejadian yang lucu banget gitu, ada satu students yang dia tiap hari kan beberapa kita kan pasti kayak jam kuliahnya jam segitu, pasti naiknya base apa jam berapa gitu pasti tiap harinya kayak gitu rutinitasnya kan. Nah dia kebetulan naik base yang sama dan selalu ketemu sama si oma-oma ini gitu. Ya. Dan oma ini dia lihat kok
sendiri ya, jadi diajak ngomong gitu. Dan dari ajak ngobrol-ngobrol selama sekian lama, ditanya, oh kamu ngapain? Oh sekolah, bla 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 gitu. Terus akhirnya dia dapat kerjaan dari ngobrol-ngobrol. Luar biasa. Oma itu yang kenalin. Wah, betul-betul cuman gara-gara lihat oma sendirian, diajak ngobrol, jadi akrab, lama-lama omanya bisa ngenalin untuk dapat kerjaan. Iya. Dapat jodohnya sekalian nggak? Rahasia ya itu ya, jangan privacy student, privacy. Oke. Jadi kata pertama yang kita pelajari hari ini adalah study atau belajar ya. Betul-betul termasuk belajar culture dan betul-betul kita belajar untuk proaktif dengan orang lain. Terutama kita belajar untuk lebih terbuka gitu ya. Bener-bener banget itu. Oke, kita lanjutin ke Kak Christine sekarang. Tips keduanya apa ini Kak Christine? Aktif. Wajib itu. Soalnya kalau di sini kebanyakan students tuh pasif. Kan apa ya? Kalau waktu awal konseling juga yang ngisi kayak aplikasi gitu tuh kadang mereka nggak mau ngisi, tolong dong ngisiin gitu. Padahal kan itu penting sesuatu gitu ya. yang mereka harus belajar dong untuk ngelakuin itu. Nanti kalau mereka di sana kayak mulai ngisi aplikasi untuk ikut clubs, ikut volunteer, apapun itu harus aktif lah cari-cari info. Memang betul tadi dikasih tahu harus belajar. Tapi nggak cuma belajar kan, kita juga butuh yang namanya di luar itu, ya ikut-ikut kegiatan clubs, ekstrakurikuler, ikut volunteer. Karena itu semua untuk membantu kita lebih tahu banyak network juga, seperti itu kan. Betul. Dan saya mau tambahin ini di poin ini, saya mau tambahin. Tiap anak itu selalu punya hobi, ya kan? Dan setiap anak melakukan hobi itu pasti lebih fun kalau dia melakukan hobinya. Ada anak yang hobinya sport, ada anak sportnya itu suka basket, ada anak yang sportnya suka badminton. Anak Indonesia itu rata-rata pasti minimal bisa badminton, minimal ya, meskipun nggak jago, tapi minimal tepok itu pasti bisa. Waktu mereka fun melakukan sport, badminton yang nggak bisa tadi, jago tadi, tapi mereka masuk di klub badminton, minimal mereka akan ketemu teman. Misalnya yang suka badminton biasanya sukanya itu dari Asia, bisa dari China, dari Korea, dari Jepang, dari Indonesia. Tapi saya yakin sekarang dunia badminton juga masuk ke Afrika, Eropa, Kanada sendiri. Dan di sana mereka mulai ketemu teman. Main badminton kan nggak mungkin sendirian. Satu lapangan, sana pukul sini, sini pukul sendiri-sendiri. Kan nggak mungkin. Pasti ketemu teman kan? Apalagi kalau sudah mainnya ganda. Pasti mereka mulai saling komunikasi. Kamu jaganya sebelah sana, tapi dalam bahasa Inggris. Dia mulai punya komunikasi. Dia mulai punya teman. Nanti habis main, ngobrol sambil minum, sambil ngobrol. Kamu tadi mainnya bagus loh. Kamu tuh dari orang dari mana? Kamu tadi salahnya begini. Itulah fun-nya masuk ke clubs. Itulah fun-nya masuk ke hobi. Dan ini setiap anak harus berani untuk hobinya apa dia keluarkan. Iya. Ya. Terus ada juga kan anak itu yang nggak suka sport. Ya nggak usah khawatir, ada banyak banget mereka ikut kayak klub mathematics. Betul. Ikut klubnya yang model science, robotics, itu Betul. banyak banget. Jadi siapa tahu nanti ada yang klub ikan cupang. nggak hidup rasanya di situ. Dan setiap sekolah, kebanyakan kan sekolah di Kanada memang punya pemerintah kan, entah uni atau college gitu. Dan karena mereka dari pemerintah, mereka punya klub itu ada banyak banget variasinya itu gitu. Jadi tergantung dari setiap students mereka sukanya apa. Bahkan kalau klubnya nggak ada, buat sendiri juga bisa. Oh gitu ya? Iya. Tapi ada syaratnya, pasti ada minimum pesertanya berapa harus gitu. Tapi menarik nggak sampai itu. banyak gitu loh. Tapi menarik itu. Saya ingat satu student yang memang dia awalnya tidak ada yang suka, waktu itu dia suka sport apa kok saya lupa sebentar. Kalau nggak salah pingpong. Karena ada meja pingpongnya, tapi nggak ada satupun yang ikut acara itu. Tapi dia memberanikan diri datang ke kantor dan bilang begini, I want to organize for pingpong activity. Dan ternyata orangnya welcome dan dia bilang, oh silakan, mejanya ada,
Terus dia mulai apa namanya? Cari anggota. Iya, dia gitu mulai kan. pasang di sini bahwa nanti hari apa, jam berapa, nanti kita akan sama-sama main pingpong. Dia tidak berharap banyak, dia hanya minta ketemu satu orang supaya mulai ada lawannya. Ternyata yang datang bisa 4 orang. Jangan berharap 4 orangnya jago main pingpong. 4 orangnya itu cuman kepingin main pingpong biasa-biasa. Tapi dari satu inisiatif itu akhirnya kebentuk klub pingpong. Dan ekstrakurikuler itu selain dia buka network ya dengan teman-temannya yang masih sama-sama ya secara hobinya sama gitu ya, tapi lebih ke arah itu dia itu bentuk self development anaknya secara personal juga gitu, bangun rasa percaya dirinya dia jadinya betul. gitu. Karena apa, dia ngobrol sama orang yang sama-sama hobinya sama, jadi kalau ngomong itu Nyambung. chemistry-nya nyambung Yeah. gitu kan. Jadi lama-lama dia jadi yang diem, jadi PDE ada orang yang dengerin gitu ya, sama-sama gitu kan nyautnya, chemistry-nya itu gitu. Dan bahkan ada students yang dulunya di SMA itu dia diem gitu, terus habis itu nggak nyangka gitu waktu dia di university jadi ketua klubnya gitu di sana. Sampai orang tuanya bingung, loh kok bisa anaknya jadi ketua. Ya. Betul. Minimal anak Indonesia harus ke asosiasi Indonesia sendiri. Atau kalau mereka beragama Kristen ke gereja Indonesia. Kalau Katolik ke gereja Katolik. Kalau Muslim berarti ke asosiasi yang anak Muslim Indonesia. Ya. Jadi selalu ada komunitas yang betul. seperti itu aktif. Jadi dia tahu, oh ternyata aku orang Indonesia tidak di kota ini sendirian. Ternyata ada banyak temanku dari Indonesia yang lain. Atau ternyata ada banyak Muslim yang lain, ternyata ada banyak Kristen yang lain, ada banyak Katolik yang lain. Dengan begitu dia bisa merasa lebih nyaman, betul kan ya, kayak gitu kan ya. Bahkan di beberapa waktu kunjungan ke sekolah gitu di Kanada, mereka ada tempat kayak multifunction room gitu, yang itu bisa dipakai oleh orang dari berbagai denominasi agama gitu. Jadi misalnya, yang beragama Muslim misalnya mau kumpul bareng, mau bahas apa, mereka bisa pakai ruangan itu. Orang yang beragama Kristen atau agama yang lainnya, mereka mau pakai ruangan itu bisa juga. Ini loh hebatnya Kanada, karena mereka sangat menghargai agama, ras, kebiasaan, tradisi dari setiap negara masing-masing. Ini loh hebatnya Kanada. Dan klub itu diikuti juga nggak ada salahnya karena itu udah termasuk di uang sekolah. Oh, Jadi iya. mau dipakai apa nggak dipakai kan rugi kan? Nggak dipakai rugi ya. Iya. Jadi kasih tahu ke anak Indonesia, lu nggak pakai rugi. Nah, itu pasti lebih efektif gitu ya. Bahkan ada anak studen yang pinter, dia cari klubnya yang Paling mahal. Mahal apa gitu, dia ikutin itu. Misal fotografi itu kan perlengkapannya iya, mahal gitu betul. kan, itu dipinjemin dari sekolah kan. Betul. Ya kameranya fotografi. apa itu. Jadi Wah. asik gitu. Ya. Jadi rugi kalau enggak Terus Pakai. ada juga yang manfaatin ini ikut klub yang cooking supaya bisa Oh ya, sekalian makanan makan. gratis. Iya. Anak hidup Jadi pintar belajar tuh cari masak, celah-celah. makan. Betul. Iya. Jadi dia bisa punya alasan begini, I want to teach you how to cook Indonesian food. Wah, terus dia yang minta bahannya gitu ya, nasi goreng gitu misalnya ya, sekalian makan nasi gorengnya gitu ya. Justru yang ikut cooking class anak-anak cowok loh. Kebanyakan cowok, iya. Karena anak cowok makannya banyak, jadi mereka Iya. buat sendiri. Ya. Ayo kita masuk poin berikutnya. Dan selain itu Oh, oke, masih oke. banyak nih kalau kita Bener. ngomong klub ya, karena variasinya satu sekolah bahkan Oh, oke, ada oke, sampai oke. 1000. Tapi selain klub yang dari sekolah, mereka bisa ikut juga seperti volunteer work. Volunteer work itu kayak kita kerja sukarela. Oh, oke. Nah itu yang itu bukan masuk konteksnya sekolah ya, tapi di luar sekolah yang berhubungan dengan komunitas. Oke. Misalnya ada students yang ikut nanam pohon, jadi Iya, dari iya, bijinya kecil-kecil. Iya. Nggak ngerti caranya Juga gimana gitu. Kayak ada dari uni atau college-nya yang ngajak untuk siapa yang mau volunteer untuk menemani itu loh student-student yang baru datang. Jadi kalau kita yang dari Indonesia, kamu temenin student-student yang dari Indonesia. Oh. Kayak gitu, jadi ambasadornya untuk, kan kadang kita masih takut-takut nih Iya, yang masih iya, baru. iya. Nah itu ada kakak kelas yang sama-sama college itu pilih yang sesama negaranya supaya lebih klop lah, Lebih lebih akrab. enak, lebih akrab. Asal jangan gitu. diajarin caranya nakal. Asal jangan diajarin caranya benar-benar bolos, tidak boleh itu ya. Bener.
diajarin Selama ini yang positif. positif kok. Kebanyakan kayak kampus itu ngadain kayak campus tour untuk students pengen tahu lingkungan kampus. Nah, itu juga dari volunteer-volunteer itu. Kita bisa ikutan di situ sih. Saya punya cerita lucu dari sisi ini. Ada satu orang tua yang kontak dan tanya begini, Pak Swito, anak saya itu diajak untuk volunteer work dan dia itu di tengah-tengah musim dingin kan, bersalju kan, dia itu mau diajak untuk volunteer work. Dalam hati saya bilang begini, bagus dong. Saya bilang, terus gimana? Saya bilang jangan. Loh, kok kenapa jangan? Waktu saya tanya volunteer work-nya digaji berapa? Anaknya bilang, loh kan namanya volunteer. Iya kan? Yang namanya volunteer itu kan sukarela. Dan kita, lah kamu di tengah-tengah salju, volunteer nggak digaji buat apa? Nah, orang tua kita harus kasih tahu. Tidak semuanya harus dihitung dengan duit. Ya, volunteer itu sesuatu yang positif untuk anaknya punya kawan, punya network, punya aktivitas, dan semua hal yang positif itu jangan disamakan dengan di Indonesia kerja. Dan itu yang kita lihat ya, banyak students kita yang dari Kanada, mereka nggak cuma secara akademik mereka berkembang jadi lebih bagus, mereka jadi lebih pinter ya, tapi secara kepedulian sosial itu mereka kelihatan beda gitu kan sama orang lain ya. Ya karena mereka ya kelihatan gitu dari mereka ikut klub, mereka ikut volunteer, itu benar-benar bentuk mereka secara karakter itu. Betul ya. Sekali. Itu yang kita nggak bisa nilai dengan uang. Ya. Betul. Ini jadi menarik ini. Kenapa? Karena kita bongkar sesuatu yang agak di luar kebiasaan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu maaf kata ya, kalau disuruh kerja kampung bersama-sama, kerja bakti bersama-sama, itu aja sering bolos, ya. Nggak mau ya. Kalau disuruh ngurus KTP dan SIM, biasanya minta tolong sama calo. Sementara di sana justru lebih baik untuk keluar, aktif, bersosialisasi, melakukan aktivitas, networking, dan itu semua bertolak belakang dengan di Indonesia. Bener ya? Ini message buat orang tua ini. Awas orang tua, jangan salah. Kalau di luar negeri tidak sama dengan di Indonesia. Dan lucu ya, dari anak yang ikut klub gitu, yang dulu dia tipenya cuek gitu, nggak pernah ngobrol sama emak engkongnya. Begitu dia pulang setelah 1 tahun gitu, dia tinggal di Kanada, dia pulang ke Indonesia, emak engkongnya bisa diajak ngomong. sampai orang tuanya kaget, nih anak dulu cuek, kok sekarang bisa ngajak ngomong emak engkongnya. Terus emak engkongnya ngomongnya Mandarin, nih anak bisa Mandarin. Jadi nggak bisa Mandarin. Kan ada kok bisa Mandarin. Terus bisa Mandarin. Karena dia ternyata kumpulnya sama teman-teman orang Cina. Oke. Berarti kalau kumpulnya sama orang Meksiko, berarti pasti bisa bahasa Meksiko. Kalau kumpulnya sama orang Spanyol, pasti bisa bahasa Spanyol. Kita berharap kumpulnya sama kakaknya Cristiano Ronaldo dari Portugal. Oke, yuk kita bahas poin berikutnya. Kembali ke Kak Ratna ini. Poin berikutnya yuk. Nah, kita yang poin yang ketiga ya, selalu orang Indonesia kita terbiasa dengan apa nih? Kalau dalam segala sesuatu gitu. Kita maksudnya? Beli sesuatu langsung udah jadi, ada yang kirim gitu kan. Kita udah terbiasa dengan servis. Oke, benar. Kita nggak perlu tanya, orang udah menservis kita segitu banyaknya gitu. Betul. Kita mau beli perlengkapan rumah aja, misalnya lemari gitu. Kita pilih lemarinya mana, ada orang yang bangun. Maksudnya yang nyusun itu, yang jadi bikin, lemarinya jadi gitu kan. Knockdown, pasang-pasangin semuanya. Kalau di luar negeri kita beli barang furniture, kita belinya dapatnya ya cuma barangnya, kita harus ngatur sendiri kan. Masih di dalam kardus rapi gitu ya. Kita rakit sendiri. Iya, betul. Itu apa berarti? Kita harus belajar, kalau di luar negeri itu ada segala sesuatunya, kita pasti ya belajar untuk browsing duluan ya dalam segala sesuatu. Misalnya nih, kita mau bangun, kita beli lemari gitu, gimana cara pasangnya ya? Kita nggak mungkin nyuruh orang untuk pasang, bayarnya mahal banget di situ. Iya, betul. Jadi yang ada apa? Kita ada buku petunjuk, kita belajar untuk itu. Atau bahkan browsing duluan gitu. Betul. Nah ini yang kita nggak terbiasa untuk lakuin, karena kita udah terbiasa untuk ada orang ngelayanin. Apalagi kalau, ya maaf kata, kalau orang ke luar negeri pasti secara keuangan pasti
mampu kan, Lebih dari mampu gitu. lebih dari orang jadi yang dia nggak biasa, pernah ngerjain iya. sesuatu dengan tangannya sendiri gitu. Iya, betul. Terbiasa selalu ada orang tua, ada mbak, ada emak engkong yang akan bantu mereka untuk ngerjain Betul. gitu. Jadi pada saat mereka ke luar negeri, mereka nggak terbiasa dengan servis yang harus mereka lakukan sendiri. Nah, mereka kadang kalau mau apply ke university, mau apply ke A, gimana caranya ya? Yang dilakuin apa? Tanya orang langsung. Tanyanya nggak masalah, tapi sebelum bertanya akan lebih baik kalau kita itu browsing duluan tentang uni itu. Oh, cari tahu dulu. Udah dicari tahu nih infonya. Tapi tetap namanya browsing kan pasti ada yang kita nggak ngerti kan. Iya. Nah, pada saat kita udah browsing gitu, setelah itu kita ketemu ke sekolahnya, kita tanya, saya sudah browsing loh ke bagian ini. Cuma saya nggak tahu jawabannya yang ini untuk ini persyaratannya apa ya. Nah, orang akan lebih welcoming kalau kayak gitu tuh. Dibanding ya, kalau di Kanada kita nggak pernah browsing terus tiba-tiba kita tanya ke orang itu, persyaratannya ini gimana ya? Akan dikasih link doang. Iya. Atau kadang dikasih buku nih, kamu baca nih. Dan orang tuanya protes, lo ngapain bayar mahal-mahal disuruh browsing sendiri? Iya. Atau orangnya pelit banget ngasih info, bukan masalah pelit, tapi culture-nya berbeda. Betul sekali. Ya, nah browsing ini yang kita nggak terbiasa untuk lakuin, dan itu yang students harus kayak belajar lah. Mereka nggak pelit informasi kok orang di Kanada itu, mereka justru sangat mau banget kasih informasi, tapi kita harus lakukan bagian kita sendiri dulu, yaitu cari infonya dulu. Saya punya pengalaman menarik ini tentang ini. Tadi Kak Ratna ngomong tentang how to apply to university, terus anaknya nggak cari tahu. Ada satu sekolah, Columbia International College, itu punya satu departemen namanya UPO, University Placement Officer. Dan orang Indonesia selalu, saya ingat Kak Ratna sama Kak Christine selalu ngomong, kalau kamu ke UPO, jangan begini loh ya. Kamu masuk ke kantor UPO terus bilang gini, I want to apply to University of Toronto. How to do it? Jadi istilahnya, gimana caranya? Kita hanya minta caranya di servis dan kita berharap semuanya dijalankan. Selalu saya bilang, waktu kita bertanya, carilah tahu terlebih dahulu. Oh, University of Toronto itu ternyata ada 3 kampus. Oh, kampus yang ini dan kampus yang ini dan kampus yang ini sama-sama punya bisnis, ternyata ada bedanya. Oh, kampus yang bisnis yang Rodman Commerce itu adanya di St. George. Nah, waktu kita datang ke UPO terus kita bilang gini, I want to apply to St. George, kampus St. George untuk Rodman Commerce, dan saya mau apply-nya untuk jurusan ini. Kok persyaratannya deadline-nya segini, sementara saya tesnya baru tanggal. Nah, itu jauh lebih teknikal daripada sekedar I want to apply. Itu kan beda sekali gitu ya. So, this is very good point. Kenapa? Karena anak Indonesia diajarin untuk belajar lebih kepo. Belajar lebih kepo sebelumnya. Nggak cuman sekedar minta di servis. Bener ya? Ya, ini kata-kata zaman now katanya. Lebih kepo. Kak Christine ada tambahan nggak ini? Dari Kak Christine ada tambahan nggak? Sebelum kita masuk poin berikutnya ini. Nggak ada. Nggak ada ya? Jangan pelit kasih informasi dong Kak Christine. Kak Christine ini murah senyum tapi pelit informasi. Ayo kasih informasinya dong Kak Christine. Tips yang berikutnya tuh selain belajar, cari aktivitas untuk klub dan volunteer, ini loh kerja. Bahkan ada beberapa students tuh yang nggak tahu ya, datang pikirnya aku bisa kerja nggak ya, aku bisa dapat duit nggak ya, aku cari duit nggak ya. Ada pikirannya gitu. Bukan yang utamanya itu kan sekolah tuh sebetulnya. Yang utama adalah sekolah. Terus yang kedua ya itulah mulai cari pengalaman kerja. Kerjanya itu sebagai istilahnya secondary-nya lah, bukan yang utama. Utamanya memang sekolah, tapi yang berikutnya adalah cari pengalaman kerja dengan ngelakuin part time. Enaknya kalau di Kanada itu kita bisa part time kerja 20 jam per minggu. Betul. Dipakai kesempatan untuk itu. Bahkan 40 jam per minggu kalau summer. Kalau lagi libur. Wah, itu paling enak cari duit. Digaji per jam berapa dolar? $14 itu standarnya saya lihat kalau di Ontario terakhir itu per jamnya. $14 kali 10.000, 140.000. Boleh ya hitung pelit-pelitan kayak gitu? 140.000 per jam kali 6 jam gitu ya? Gak boleh. Jadi parents, jangan pernah berharap untuk students itu bayar sendiri semuanya di Kanada. Tapi the point is, do part-time job. The point is,
do part-time job untuk kesempatan curi start karir, untuk kesempatan mulai punya networking, untuk kesempatan mulai tahu yang namanya dunia kerja, dunia industri, ketemu bos yang pelit, galak, ketemu tamu yang cerewet, ketemu temen teamwork yang maunya menang sendiri. Bagaimana sih kita handle problem seperti itu? Ya kan? Karena kalau kita di kampus, di kuliah, itu kan pasti kita dapatnya teori, ya kan? Iya. Tapi kalau kita sudah masuk di dunia kerja, part-time job sekalipun, itulah kesempatan real work. Bener ya? Ya, dan part-time itu sekali lagi itu membentuk karakter student juga ya. Dan saya baru tahu dari yang ngobrol-ngobrol sama students kita gitu yang udah di Kanada. Kenapa sih gaji per jam itu lumayan mahal gitu? Iya. Ya, berarti kan kita waktu 1 jam itu misalnya kita di satu tempat 1 jam, kita kerjanya bener-bener full loh selama 1 jam. Oh. Enggak kerja terus ada nyantai duduk gitu, enggak loh. Kita kerjanya bener-bener ya kerja selama 1 jam atau berapa jam kita kerja itu. Artinya apa? Gimana kita ngatur waktu kita, efektivitas kita untuk kerja itu mereka lihat. Ya jadi kalau perusahaan mau bayar kamu per jam, ya berarti kerja kamu harus bagus juga selama itu. Betul, Ya jadi itu bentuk karakter yang tadi Pak Suito bilang, ketemu sama misal kalau dia jadi waitress gitu. Dia ketemu sama orang gitu, dia akan tanya, mau pesan makanan apa? Kemudian dia misalnya si students ini yang kerja part-time, dia nyapanya dengan friendly, ketemu tamu yang Customernya galak. galak banget gitu. Judes gitu ya. Dia kan nggak bisa kayak papa mama aku aja nggak gituin aku, kamu berani kayak gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Dia tetap harus bisa senyum. Yeah. Nah di situ loh kontrol emosinya dia. Itu Karakternya dibentuk ya. Dibentuk di situ. Jadi Yeah. kerja part-time bukan masalah dapat gaji per jam, Yeah, tapi yeah. karakternya dia dibentuk banyak di situ. Bahkan komunikasi bahasa Inggris itu justru dibentuk di situ. Oh, oke. Karena dia ngomong kan waktu Iya. jelasin gitu. Itu kan ngomongnya langsung kan, nggak kita ngomong kayak kalau belajar kan masih ada bahasa akademiknya Iya, yang betul. kita masih bisa atur itu. Tapi Iya. kalau kita kerja langsung nggak bisa diatur kan, langsung ngomong gitu. Betul Ya, sekali. jadi bahasa Inggris justru kita kalau dari students ya dia belajarnya banyaknya jadi lancar Inggrisnya dia ya gara-gara kerja part time itu. Menariknya di Kanada, bukan cuman part-time. Di tengah-tengah kita kuliah, itu ada yang namanya co-op. Ya kan? Dan menariknya, di co-op, itu students bukan cuman bekerja part-time dalam kapasitas seperti kerja di Kentucky Fried Chicken, kerja di McDonald's gitu ya, kerja di Pizza Hut gitu, kerja di Niagara Falls gitu misalnya. Tapi betul-betul di co-op itu students bisa bekerja waktu summertime di tengah-tengah kuliah. Summertime mereka kerja di bidang yang mereka masuk di kuliahnya. Berarti di industrinya dia sudah mulai punya jam terbang. Sudah mulai punya flying hours-nya di industri itu. Itu menarik sekali itu. Dan ini kelebihan yang dipunya oleh Kanada. Jadi part-time job, co-op, semua bicara tentang apa? Semua bicara tentang kerja. Semua bicara tentang kerja itu artinya keluar dari zona nyaman yang cuman belajar teori. Bener ya? Bener. Ada poin berikutnya ini. Sorry, Ratna ada Bentar, tambahan. masukan ini. Iya. Kan tambahan info bukan masukan. Jadi kenapa sih kerja part time itu kita masukin ke nomor 4? Oh, kenapa? Kenapa bukan nomor 1, kenapa bukan nomor 2 atau nomor 3? Ada yang bisa jawab Kenapa nggak? kerja part-time itu nomor 4? Mungkin karena bukan yang utama nomor 1. Iya, sekolah kan. Kan yang Betul. sekolah, Selain satu. itu apa yo? Wah, ini kita dikasih tebak-tebakan sama Kak Ratna. Kenapa nomor 4-in? Karena nggak tahu kenapa. Kita foreigner ya. Mm-mm. Kita orang Indonesia pertama kali di Kanada. Kita cuma sekolah, terus langsung apply kerja, Mm-mm. interview. Kira-kira dapat nggak? Oh, Punya apa? susah.
nggak punya pengalaman, nggak ngerti budaya, nggak kenal siapa-siapa. Berarti jalurnya dari mana? Yang 2 tadi kan, yang nomor 2 tadi aktif ke sekolah, aktif waktu di sekolah, Ikut join klub, klub. volunteer. Kita terbiasa apa? Komunikasi sama orang. Iya, iya, iya. Kita iya. bangun network dengan orang lain. Jadi pada saat kita apply kerja, meskipun itu part time, itu kita udah punya experience-nya. Betul, betul, betul. Ya, nggak mungkin orang mau gaji kita per jam, tapi kita zero, nggak punya apa-apa. Ya kan? Perusahaan mana yang mau? Ya perusahaan pasti mau terima orang, tapi terima orangnya juga terima orang yang punya kapasitas kan ke situnya. Betul Dan itu sekali. dibentuk dari apa? Dari klub. Saya Ya. punya satu Dan- cerita. Oh, sorry. Bentar, belum selesai. Belum selesai, silakan. Dan justru kalau students mau kerja part time-nya itu di dalam kampus, misalnya yang tadi Kak Christine bilang jadi yang kampus thought leader gitu ya, untuk anak-anak baru, ambasador. Itu tuh ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah kamu punya kegiatannya di dalam kampus ada berapa? Ada minimumnya. Nggak mungkin jadi ambasadornya kampus, tapi dia nggak tahu buildingnya yang ini untuk apa ya? Building ini mana? Gimana dia bisa jelasin? Ya, jadi semuanya yang kita ngomong tips 1, 2, 3 itu ada alasannya kenapa urutannya seperti itu. Oke, wah asik banget ini. Diskusinya 1, 2, 3, 4 ini aja sudah seasik ini. Tadi itu saya mau ngomong apa sudah lupa sekarang. Maafkan saya. Yuk masuk kita poin berikutnya. Kita masuk di poin kelima. Saya minta tolong Kak Christine atau Kak Ratna ini yang jelasin. Kak Christine aja deh. Respect others untuk yang terakhirnya. Respect others. Lebih saling menghargai ya, kelihatan. Kata-kata respect others nih, aku teringat ada students itu beda banget waktu dia berangkat SMA, dia berangkat ke Kanada. Ini mamanya yang cerita. Tin, tahu nggak? Dia pulang liburan, itu kita sampai terbengong di mobil karena kita berempat, papa, mama, sama ini anak yang sekolah ke Kanada sama adiknya. Adiknya ini di mobil itu kayak ngomongnya teriak, bentak gitu ke papanya. Dan kita sih belum negur, tapi ini anak langsung negur adiknya dan dia bilang, kamu nggak boleh gitu sama orang tua. Kamu harus menghargai, you have to respect your parents. Kamu harus minta maaf sekarang. Jadi kitanya yang tadi maunya marahin ini adik, jadi kita sampai terbengong-bengong sama yang kakaknya ini. Wah, kok beda banget ya ini. Tadinya nggak gitu ya? Tadinya mah cuek banget ini orang. Tapi kita nggak nyangka kalau dia bisa ngasih tahu adiknya dan suruh minta maaf kayak gitu. Jadi kita sampai lupa mau marahin ini adik karena kita bener-bener kaget ngelihat perubahan dari Betul. kakaknya Betul. ini. Wah, Saya mau beda kasih banget. poin tambahan untuk respect others. Ada satu kebiasaan yang saya selalu suka lihat dan ini sederhana sekali. Kalau kita lagi masuk satu ruangan, kita lagi buka pintu, ya kan? Kemudian ada orang di belakang kita yang masuk, selalu kita di Indonesia itu selalu kita buka pintu ya udah lepas pintunya. Nggak peduli. Ya ada kan? orang apa. Yang belakang masuk, kebener ya. Bukan urusan gue, istilahnya begitu kan. Tapi kalau di Kanada, saya selalu melihat pada saat kita masuk, di depan kita ada orang, selalu pintu itu ditahan sama dia, dan selalu dia dengan senyum untuk mempersilahkan kita jalan terlebih dahulu. Ini kebiasaan yang respect others, yang sederhana tapi wah, keren banget gitu loh ya. Betul. Dan orang Indonesia pada saat mereka ketemu sama budaya-budaya yang seperti ini, balik Indonesia, mereka jadi ngajarin sesuatu yang positif ke orang lain di mall gitu ya. Apalagi kalau ketemu duit, kalau ketemu duit nggak ikut-ikut jalan, enggak. Itu saya banget, Pak. Enggak, bukan masalah duitnya, yang pintu-pintu Oh, yang itu. pintunya. Ya. Gimana? Jadi kalau dulu kan kebiasaan orang Indo kan, kalau udah pintunya yang bolak-balik itu, Ya, otomatis swing itu ya. yang swing itu kan kebiasaan orang Indo habis buka, ya udah kan. Udah jalan udah aja. belakang gimana terserah gitu. Tapi waktu di Kanada, saya lihat itu culture-nya mereka memang kayak gitu tuh ya. Jadi kalau mereka ada waktu dan mereka kan selalu lihat belakangnya, ada orang nggak? Kalau Ya. ada orang dia akan bukain pintu, dia akan Betul. pegangin pintunya.
Tapi di satu sisi kalau dia lagi terburu-buru, dia akan tetap pegang pintunya dan dia akan lepas pelan-pelan. Iya. Itu secara culture-nya mereka adalah orang yang di belakangnya itu tahu, oh yang di depanku tuh terburu-buru. Betul sekali. Jadi nggak langsung dilepas aja gitu. Betul Nah itu loh sekali. yang saya lihat, bagus ya, rakyatnya praktek nggak cuek-cuek lagi. Betul. Ya, dan itu mereka juga kalau habis itu ya Bu, pintu aja gitu ya, buka pegangin pintu, kita selalu bilang, oh thank you ya. Bayangin di setiap pintunya Kanada itu kan hampir selalu di setiap ruangan 2 pintu kan. Thank Depan you-nya belakang berarti? thank you-nya 4 kali. Jadi pernah tuh kunjungan ke sekolah, itu rombongan sama orang-orang lain gitu, itu saling pegang-pegangan dan kita ganti-gantian bilang thank you ya, enggak. Itu berapa building. Tapi Betul, itu betul. respect others itulah yang Betul bagus sekali sekali. ya di sana. Satu hal yang positif tentang Indonesia itu apa? Dari sisi respect others. Orang Indonesia itu sopan. Karena kita cenderung pakai budaya timur. Di mana kita selalu diajarin untuk lebih hormat kepada orang tua. Kita disuruh nyapa dulu kalau ketemu orang. Dan ini secara tidak langsung, saya bisa lihat, itu mengangkat harkat dan martabat, wah terlalu tinggi ya levelnya, harkat dan martabat. Ya, tapi intinya gini, orang Indonesia di Kanada, saya bisa lihat namanya itu cenderung bagus, namanya cenderung harum. Kalau kita lagi cari keluarga homestay, dan keluarga homestay ini kalau dikasih pilihan negara Indonesia atau negara yang lain, saya nggak mau rasis, saya nggak sebutin namanya, tapi mereka akan bilang gini, I choose the Indonesian students. Waktu kita tanya kenapa? Because I have good experience with Indonesian students. They are polite, they are responsible, they never becoming troublemaker. Nah, sisi ini itu menjadi respect others-nya connect dengan sisi orang Kanada. Jadi tetaplah dengan budaya sopan santun kita, tetaplah membawa nama Indonesia kemana dengan sisi yang positif, dan itu jadi kebanggaan buat kita sendiri, respect others. Wah, ini nggak terasa kita sudah diskusi panjang lebar, padahal kita cuma bahas sisi 5 poin yang sederhana. Terima kasih kepada Kak Christine sama Kak Ratna buat diskusinya. Kita akan kembali di episode berikutnya bersama dengan Suito Universal dan Universal Talk. Sampai di sini dulu.